Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf untuk mata kuliah hari ini saya sajikan ke dalam bentuk video pembelajaran. Mohon teman-teman untuk menyimak dan mengamati apa saja yang akan nanti saya tampilkan. Hal ini berkaitan dengan perkuliahan kita. Karena materi yang sebelumnya merupakan kelanjutan dari apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kemarin kita sudah membahas terkait kognitif, kemudian afektif, dan untuk hari ini kita masih ada sebagian penjelasan dari afektif, karena pada waktu terakhir kali pertemuan, kemarin saya juga sudah dan akan menjanjikan untuk materi afektif ini ada dua bagian. Ya, yang pertama ada bagian mengenai ranahnya, dan kemudian bagaimana cara pengukurannya dalam hal afektif. Nah, untuk selanjutnya, karena hari ini kita akan ada dua materi ya, karena pada minggu kemarin saya berhalangan hadir karena ada acara di Malang menghadiri workshop. Nah, yang akan saya sajikan langsung pada hari ini juga. Nah, materi apa? Ya, ini materi kelanjutannya. Kalau kemarin kognitif, afektif, dan pembahasan selanjutnya adalah psikomotor. Oke, tanpa uh, harus berbahasa basi dan berlama-lama, saya akan menampilkan beberapa slide ya satu demi satu. Yang pertama nanti afektif dulu, saya akan selesaikan, kemudian psiko. Oke, teman-teman, berikut adalah materi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari ini kita akan belajar mengenai afektif atau dalam hal ini adalah pengukuran afektif menggunakan skala. Nah, teman-teman, kita mengetahui afektif itu adalah penilaian yang dihadapkan dengan sikap. Kita bisa melihat jika seorang itu sikapnya sopan. Ya, penilaian saya sopan, penilaian Anda sopan, mungkin memiliki penilaian tertentu. Misalkan seorang mahasiswa itu datang ke kampus dengan memakai apa namanya hem, ya, kemudian memakai celana panjang dan celana panjangnya mungkin tipenya adalah yang kain, katakanlah seperti itu. Nah, menurut saya itu adalah suatu penampilan yang sangat sopan, sopan. Dan tapi mungkin menurut Anda eh, dengan masa pakai baju seperti itu bisa juga dibilang, oh itu apa namanya tidak sopan. Oh itu mungkin apa namanya tidak sesuai dengan konteks. Oh itu sangat sopan sekali, katakan seperti itu. Atau teman-teman bisa melihat beberapa mahasiswa, misalkan ada mahasiswa yang di depan kelas atau di sekitaran kelas itu banyak yang melakukan aktivitas ahli hisap ya atau rokok. Menurut Anda mungkin ya biasa saja atau oh itu perilakunya cukup lah katakanlah seperti itu. Nah, tapi kalau menurut saya ya tidak baik. Karena apa? Tempat tempat sekolah atau mungkin tempat pembelajaran ini harusnya digunakan untuk mempraktekkan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang baik. Tapi jika Anda menunggu dosen atau mungkin pada saat break perkuliahan, Anda apa namanya eh, duduk di depan kelas sambil menyalakan apa katakanlah rokok Anda atau mungkin menyalakan pot Anda. Ini sama sekali tidak mencerminkan dunia pendidikan. Ya, ada sendiri tempatnya, teman-teman bisa berpindah. Misalkan, oh saya mau rokok, oh saya mau pot. Nah, teman-teman bisa beralih nih di kampus atau di tempat-tempat terbuka lainnya, bukan untuk di depan kelas. Nah, ini sangat sekali bisa menjadikan penilaian tersebut tidak sopan. Nah, maka dari itu saya sebagai dosen atau sebagai guru ketika menilai tidak hanya oh anak ini UTS-nya masuk, oh anak ini UAS-nya masuk.
tapi juga menilaikan sikap. Oh, anak ini tadi saya ketahui di depan dia membuat onar, katakanlah seperti itu. Oh, dia ini perilakunya seperti ini atau tingkah lakunya ketika di luar pelajaran sudah seperti ini. Nah, untuk menjadi salah satu penilaian dari yang saya gunakan. Nih, pengukuran afektif eh, berguna untuk mengetahui sikap dan minat. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ya bahwasanya untuk penilaian afektif itu adalah pengukuran sikap ya atau perasaan. Misalkan di sini ada sebuah pertanyaan. Apakah Anda puas mengenai kinerja sivitas kampus Universitas Nusantara PGRI Kediri? Yang dalam hal ini adalah bisa seperti dosennya, bisa seperti eh, adminnya, atau bisa seperti tenaga-tenaga pendidik lainnya. Apakah setelah Anda, mungkin ini semester 3 ya, sorry, tingkat 3, mungkin setelah Anda 3 tahun berada di kampus ini, setelah menjalani hal-hal yang apa namanya berhubungan dengan sivitas, seperti apa? Apakah Anda puas ataupun tidak puas? Jawabannya memang dua hal ini, tapi ketika kita bisa mengambil puas ataupun tidak puas, ini terdiri dari beberapa pertanyaan. Jika beberapa pertanyaan itu penilaiannya bagus, artinya puas. Tapi jika beberapa item pertanyaan tersebut nilainya di bawah standar atau kurang, ini artinya tidak puas. Nah, teman-teman, kita mengetahui puas dan tidak puas kalau tadi di penilaian civitas akademika ya, karena seperti itu, teman-teman tidak 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 apa namanya ketika Anda mengajukan, kamu puas atau tidak? Oh, misalkan bagaimana penilaian Anda untuk dosen Akbar Hussein, katakanlah seperti itu. Tidak hanya sebuah pertanyaan saja. Misalkan seorang guru menanyakan atau seorang dosen lain menanya, gimana kamu diajar Pak Akbar? Gimana kamu diajar Pak Rio? Oh, bagaimana kamu diajar Pak Slamet Junaidi? Tidak hanya ditanya seperti itu. Atau mungkin eh, ada sebuah soal ya, ada sebuah soal yang menanyakan bagaimana penilaian dosen Akbar Hussein. Ya, dinilai puas, oh puas, oh tidak puas, oh sangat puas. Katakan seperti itu. Tidak hanya seperti itu. Tapi yang pertama adalah Anda mungkin diberikan sebuah angket ya mengenai hal survei. Misalkan di dalam angket itu untuk mengetahui si mahasiswa ini puas kok nggak sama dosen ini, bagaimana meliputi model pembelajarannya bagaimana, atau mungkin cara menjelaskannya bagaimana, bagaimana pembawaan kelasnya. Nah, ketika item-item tersebut nanti dijabarkan, ya, kalau boleh dalam item tersebut jangan terlalu banyak, ya. Berapa Pak soalnya? Berapa Pak itemnya? Kalau nggak 10, ya mungkin 30 yang menerangkan bahwa penilaian nanti jika semakin tinggi, artinya adalah mahasiswa itu menilai Akbar Hussein dalam hal ini objek yang akan dinilai ini baik. Tapi kalau nilainya rendah, nah maka penilaiannya juga semakin rendah. Ini bisa menggunakan apa namanya eh, pertanyaan survei, ya. Kemudian ada juga dengan wawancara. Atau misalkan dari olahraga sendiri bisa juga menggunakan tes dan pengukuran atau penilaian kemampuan itu sendiri atau praktek seperti itu. Nah, efektif dalam pembelajaran dan olahraga ini sangat penting sekali karena apa? Di dalamnya itu ingin mengetahui bagaimanakah penilaiannya terhadap apa yang ditampilkan oleh siswa, terus ada lagi bagaimana mengetahui bahwa pembelajaran yang saya lakukan ini berhasil atau tidak. Bagi guru itu, baik guru atau bagi dosen pun sendiri atau pengajar sendiri pun itu sangat penting sekali. Misalkan bagaimana melakukan evaluasi yang akan dilakukan setiap guru atau setiap dosen itu mengajar, ini sebenarnya telah dilakukan baik itu dalam satu hari ketika mengajar itu atau perbagian-bagian ketika si dosen atau si guru itu mengajar. Nah,
Seperti katakanlah pada suatu kesempatan atau suatu hari tersebut, si dosen ingin menanyakan, ketika sudah dijelaskan materi terkait kognitif, katakan, memberikan atau melontarkan sebuah pertanyaan. Apakah sudah jelas anak didikku atau murid-murid sekalian? Oh, jelas. Nah, jelas ini artinya apa? Jawaban sementara. Tapi saat ini itu tidak bisa menjadikan patokan, ya. Karena banyak sekali ketika seorang siswa atau, murid itu dinyatakan, "Bagaimana murid-murid sudah jelas ya?" "Sudah." Ketika diberikan pertanyaan, ketika diberikan, apa namanya, pengujian, ini menjadi jelas itu, eee, tidak menjadi makna sebenarnya. Ketika diberikan pertanyaan, "Silakan jawab pertanyaan ini," atau "Tolong dibuat contoh, pertanyaan kognitif pada ranah bla bla bla, katakanlah seperti itu. Banyak sekali yang belum bisa atau mungkin, tidak mengerti apa sih kognitif tersebut, menanyakan tentang apa kognitif tersebut. Nah, ini banyak sekali yang salah. Maka dari itu evaluasi sangat penting sekali. Guru, dosen memiliki sebuah teknik dalam melakukan evaluasi. Boleh dalam satu hari, boleh dalam beberapa apa namanya, kesempatan atau dalam akhir atau pertengahan, semester yang akan nah, evaluasi dalam pendidikan dan olahraga ini seperti apa saja? Yang pertama adalah misalkan melakukan evaluasi terkait kebugaran, evaluasi minat dan motivasi, evaluasi kondisi fisik, evaluasi proses pembelajaran dan lain-lainnya. Yang saat ini lagi ngetren, kebugaran dan kondisi fisik. Tapi menurut saya ini sudah lampau sekali. Karena apa? Mungkin kebugaran dikaitkan dengan bagaimana kebugaran ketika seorang yang dulunya, belajar di rumah ya, karena pandemi, kemudian saat ini sudah aktif, bagaimana kebugarannya. Nah, itu sudah sama sekali nggak penting. Jadi misalkan ada sebuah judul skripsi yang menyatakan kebugaran, tentang kondisi fisik, ini sama sekali tidak penting. Buat apa? What next? Karena sudah banyak yang melakukan evaluasi tersebut, seperti itu. Tapi untuk evaluasi evaluasi ini mungkin ada beberapa yang menggunakan karena ingin menilai, bagaimana kebugarannya. Dilakukan dengan beberapa item tes untuk meneliti apa, meneliti kebugarannya. Nah, dari situ, misalkan kalau tadi, afektif hanya dilakukan sebuah pertanyaan, "Bugar apa enggak?" "Bugar." "Kondisinya baik apa enggak?" "Baik." Nah, akan tapi kita tidak mengerti, ini benar-benar bugar atau tidak benar-benar baik. Maka dari itu, kebugaran ada beberapa item tes, seperti tes lari, tes daya tahan, tes kekuatan, kelincahan, dan lain-lainnya. Kemudian kondisi fisik, ya masuk dari, spesifikasi atlet itu seperti apa. Nah, kemudian dilihat dan dikembangkan bagaimana proses-proses atau sesuai atau tidak item tesnya itu untuk menilai kondisi yang ada pada atlet tersebut. Kemudian evaluasi proses pembelajaran. Nah, bagaimana proses-proses pembelajaran ini, melakukan sebuah kajian lebih dalam lagi. Bagaimana, evaluasi pembelajaran yang dilakukan di sekolah A, bagaimana prosesnya, bagaimana model-modelnya, bagaimana jenis-jenisnya, dan lain-lain juga. Nah, penilaian afektif. Nah, penilaian afektif ini, ada beberapa yang biasanya dilakukan atau digunakan dalam, menilai suatu, apa namanya, sikap atau afektif ini. Yang pertama ada yang menggunakan skala Likert, ada skala pilihan ganda, ada skala Thurston, ada skala Goodman, skala diferensial, dan skala pengukuran minat. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama skala Likert. Nah, skala Likert ini adalah, yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap sesuatu. Contoh atau misalkan pada materi kebersihan lingkungan siswa, ini biasanya ada di materi penjas SD ya, men eee, kebersihan lingkungan, siswa menunjukkan sikap cinta akan kebersihan dan melakukan perilaku menjaga kebersihan,
siswa melakukan kegiatan membersihkan rumah atau lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana sekali ket itu dilakukan. Jadi ketika terdapat sebuah materi kebersihan lingkungan, maka hal-hal yang ditunjukkan, maka hal-hal yang diterapkan oleh siswa tersebut setelah mendapatkan materi kebersihan ini selalu dilakukan. Ya, apakah contohnya nanti akan seperti ini. Misalkan suatu SDA baru saja diberikan materi kebersihan. Ya, kemudian setelah materi tersebut, kemudian seorang guru melakukan penilaian. Setelah diberikan penilaian seperti apa? Penilaian dari penyebaran angket untuk menanyakan apakah Anda melakukan kebersihan rumah pada hari kemarin atau beberapa jam, berapa lama Anda membersihkan rumah. Nah, setelah mengetahui jawaban tersebut atau mungkin ada beberapa item ya yang saya jelaskan hanya 2 atau 3 saja. Setelah guru memberikan sebuah pertanyaan dalam item tersebut, menjelaskan dan nilainya tinggi, maka hal-hal seperti ini seperti, oh ternyata dalam penilaian itu ya siswa ya dapat menjaga kebersihan, oh ternyata siswa itu melakukan aksi bersih-bersih atau aksi menjaga kebersihan itu di rumah atau di lingkungan itu setiap beberapa jam. Nah, itu dapat menilai bahwa si siswa tersebut dapat menerapkan materi tersebut. Nah, kemudian sekaligus, mohon maaf, saya lupa membesarkan. Nah, sekaligus, oh ini masih sekaligus, sorry. Pada sekaligus ini terdiri dari 2 unsur, yaitu pernyataan dan alternatif jawaban. Pernyataan ada 2 bentuk, yakni pernyataan positif dan negatif. Kemudian sedangkan alternatif jawaban terdiri dari sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, dan tidak setuju. Nah, biasanya biasanya untuk jawaban Likert ini kalau nggak ada 4 ya, atau ada 5. Nah, ini terserah Anda nanti mengambil sumbernya dari mana, dalam dalam jawaban atau dalam, apa namanya, jawaban atau nilainya nanti isinya ada 4 atau ada 5. Nah, setiap jawaban ini memiliki nilainya tersendiri. Nah, sangat setuju nanti nilainya berapa, setuju nilainya berapa, netral berapa, nah ini nanti menurut sumber tersendiri. Nah, pembuatan sekali langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama adalah peneliti atau pembuat ya maksudnya di sini, mengumpulkan item yang cukup banyak, relevan dengan masalah yang diteliti dan terdiri dari item yang cukup jelas disukai dan tidak disukai. Item dalam hal ini adalah sebuah pertanyaannya untuk menilai nanti, bahwa tujuan itu terpenuhi apa enggak. Misalnya Anda ingin mengetahui anak itu, rajin atau tidak. Nah, item-item ini untuk menguji, pernyataan tersebut, untuk eee, tu sorry, untuk menilai rajin atau tidaknya tersebut. Kemudian item-item itu dicoba pada kelompok responden yang cukup representatif dari populasi yang diteliti. Nah, ini, dalam menjawab skala itu biasanya ada yang sungguh-sungguh dan ada yang, tidak sungguh-sungguh. Nah, ini, seorang pembuat ini harus hati-hati terlebih dahulu. Makanya didahului oleh, uji coba atau uji coba kecil atau uji, lapangan. Maka melihat misalkan Anda mengumpulkan beberapa siswa yang rajin, kemudian memberikan, pertanyaan tersebut sesuai dengan instruksi, kemudian dinilai atau dijawab, kemudian dinilai oleh guru sehingga guru dapat mengetahui jawabannya. Nah, setelah itu sudah dilakukan dan mudah dimengerti oleh, objeknya, maka si guru tersebut harus berani memberikan angket tersebut kepada siswa-siswa yang lebih besar. Karena siswa yang lebih besar ini karakteristiknya juga berbeda, maka dari itu penilaiannya nanti akan semakin banyak dan bervariatif. Responden di atas diminta untuk mengecek setiap item, apakah ia menyenangi, bermakna positif, atau tidak menyukainya, bermakna negatif. Respon tersebut dikumpulkan dan, jawaban yang memberikan indikasi menyenangi diberikan skor tertinggi. Nah, saya garis bawahi ini biasanya
sesuai dengan sumber referensinya ya, karena setiap sumber referensi berbeda. Kalau biasanya di sini, eee, skor yang tinggi atau mungkin nilainya baik sekali itu 5 atau sangat suka 5 bisa juga sangat suka itu 1 sangat tidak suka ini 5 juga bisa. Jadi Anda sesuaikan dengan referensi yang Anda baca mengenai skala Likert. Total skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari skor masing-masing item dari ya, item dari individu tersebut. Item dari tes tersebut semuanya memiliki nilai ya, kayak tadi saya sampaikan memiliki berbagai referensi sehingga, penilaian juga berbeda. Nah, dari setiap item itu jawabannya mengandung nilai-nilai atau angka-angka yang nanti dapat dihitung. Sehingga jika angkanya besar nanti, masuk ke dalam jawaban A, bahwa misalkan kecil, oh jawabannya yang B. Atau jawaban A misalkan ada sebuah pertanyaan katakanlah, "Anak ini rajin," jika mengarah nilainya ke lebih baik, maka nilainya rajin, tapi kalau mengarah ke buruk atau rendah, nilainya juga yang menjawab bahwa anak ini memang tidak rajin, seperti itu. Respon dianalisis untuk mengetahui item-item mana yang sangat nyata batasan skor, tinggi dan skor rendah dalam skala total. Nah, ini sudah saya bahas tadi. Nah, ini pernyataan Likert bahwa misalkan ada sebuah pertanyaan gitu ya, fasilitas yang ada pada Taman Wisata Gunung Kelut, Kota Kediri, bukan di Kota Kediri ya, di Kabupaten Kediri, sangat memanjakan dan membantu turis atau pendatang. Jadi fasilitas fasilitas di sana sangat membantu atau tidak? Dengan item-item yang sudah Anda sampaikan, nanti mengarahkan jawaban tersebut, oh sangat membantu atau oh tidak membantu. Nah, di sini salah satu alternatif jawaban atau dari, yang saya dapatkan dari sebuah referensi yang menyatakan bahwa jawaban sangat setuju itu 5 nilainya. Kemudian sangat tidak sesuai, ini sangat tidak atau STS ini jawabannya 1. Dari setiap item ya, misalkan nanti, setiap item jumlahnya semuanya adalah 10. Nah, setiap item pertanyaan ini nanti ada nilai jawaban 5, 4, 3, 2, 1 menurut dari jawaban ini atau norma ini. Nah, nanti masing-masing siswa nilainya berbeda. Oh, ana sing jawab papat, ana jawab 5, ana jawab 3, loro, dan 1. Setelah semuanya dibahas, kemudian dijumlahkan semuanya. Berapa nilai masing-masing individu? Oh, nilainya 10. Nah, nanti 10 kalau 10 itu paling tinggi, normanya paling tinggi, maka nilainya ada, oh fasilitas ini sangat mendukung turis atau pendatang. Tapi kalau nilainya 4, oh sangat tidak membantu, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian ada skala pilihan ganda. Apa itu skala pilihan ganda? Ya ini skala ini bentuknya seperti, bentuk soal pilihan ganda, yaitu suatu pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif pendapat. Nah, contoh pertanyaan skala pilihan ganda, ya ini contohnya adalah seperti ini. Dalam melaksanakan gerakan pemanasan, yang saya rasakan adalah semua jawaban ini benar, ya. Ya, semua jawaban ini benar. Tapi bagaimana nanti menilainya? Nah, yang menilainya adalah dari jawaban ini sudah memiliki, beberapa penilaian. Siapa yang tahu? Ya gurunya yang membuat soal ini. Misalkan nanti untuk jawaban A saya berikan poin 5, B 4, C 3, D 2, E 1. Pada contoh masalah ini, biasanya boleh menjawab lebih dari satu. Misalkan saya akan menjawab 3, saya akan menjawab A, C, A, B, dan C. Nah, nanti tinggal dijumlahkan jadi 5, 5 tambah 4 itu, 9, 9 tambah 3 itu berapa? 12, 12 seperti itu. Ini nilainya nanti 12 untuk item ini. Kemudian item mana lagi, dan item mana lagi. Skala Truston. Skala yang disusun agar responden memilih pernyataan yang ia setujui dari beberapa pernyataan yang menyajikan pendapat yang berbeda. Pembuat skala Truston, pembuatan skala Truston ini langkah-langkahnya adalah yang pertama, mengumpulkan jumlah pernyataan misalnya 50 sampai 100 tingkatan yang mempresentasikan secara luas perbedaan tingkat
disenangi, netral, dan tidak disenangi terhadap suatu objek atau subjek yang diteliti. Jadi itemnya ini semakin banyak untuk untuk mengetahui suatu permasalahan itu sangat disenangi atau tidak sangat disenangi. Pernyataan ini diberikan pada sejumlah responden, misal 50 orang atau lebih yang cukup mengenal terhadap objek atau subjek agar dapat memilih ke dalam 11 tingkatan kategori tersebut. Nah, dalam membuat pertanyaan, entah itu menggunakan skala apapun yang sudah saya sampaikan tadi, harapannya atau haruslah peng pe pengisi atau mungkin pembuat, apa namanya, pembuat, eee, angket tersebut ini mendistribusikan kepada yang sesuai atau yang berkepentingan dalam hal pengisian tersebut. Kayak tadi ada soal untuk meneliti fasilitas yang ada di Gunung Kelut ya, bagi para, pendatang atau turis yang ada di situ. Jadi, misalkan saya ingin ingin menanyakan hal tersebut. Jadi saya harus memberikan pada turis atau pendatang yang saat ini ada di Gunung Kelut tersebut. Jangan sampai Anda memberikan itu kepada orang yang saat ini sedang ada di Bali, kemudian Anda berikan. Walaupun orang tersebut sudah pernah ke Gunung Kelut, tapi penilaian itu tidak objektif. Oh, sing biyen kayak gini. Nah, tidak seperti itu. Misalkan Anda menilainya itu dari pintu keluar Gunung Kelut, katakanlah misalkan ada seperti itu, karena saya juga belum pernah ke Kelut. Eee, Anda di pintu keluar kemudian minta tolong ini diisikan ya. Nah, karena sudah mengetahui, oh tadi selama saya jalan di sana, pengalaman saya seperti ini, ditulis. Oh ternyata fasilitasnya sangat membantu. Nah seperti itu. Tapi lah kamu kamu ning Bali atau di Bali menanyakan hal tersebut, nah ini tidak relevan atau tidak objektif. Karena saya saat ini ada di Bali, ngapa kok harus menilai di Kelut? Kalau kemarin saya atau mungkin 5 hari yang lalu katakanlah atau 10 hari yang lalu saya di-Cloud, misalkan saat ini ada perbaikan atau seperti apa, nah ini sangat tidak objektif sekali. Klarifikasi pernyataan ke dalam kategori dengan pertimbangan penilaian terhadap objek atau subjek secara psikologis, tapi hanya merefleksikan persepsi mereka terhadap kategori pernyataan yang disediakan. Jadi, pada intinya dalam setiap penilaian itu harus dijelaskan maksudnya seperti apa. Kemudian pernyataan yang nilainya menyebar dibuang dan pernyataan yang mempunyai nilai bersama digunakan untuk membuat skala. Skor tinggi pada skala berarti mereka memiliki tingkat, prasangka terhadap sifat yang ingin diteliti. Skor yang terendah berarti responden memiliki sifat terfavorit terhadap sifat yang ingin diteliti. Nah, ini adalah, eee, pe apa ya, pe penafsiran dari hasil, jawabannya. Ketika jawaban itu baik, artinya atau jawaban itu semakin tinggi, itu artinya artinya adalah, mereka memiliki tingkat prasangka, dalam hal ini tingkat prasangka di sini adalah, eee, misalkan seorang itu ingin menilai, tempat tersebut sangat indah atau tidak, katakanlah seperti itu di dalam, suatu wisata. Katakanlah kita kembali di Gunung Kelut saja. Ketika Gunung Kelut itu, akan dinilai, "Oh, setelah Anda mengunjungi Gunung Kelut, bagaimana yang Anda rasakan?" Katakanlah seperti itu. Nah, jika jawabannya dari setiap item ini tinggi, maka memang, Gunung Kelut ini memiliki penilaian yang tinggi atau pengunjung sangat suka atau menyukai dari apa yang ada di Gunung Kelut. Tapi kalau sifatnya rendah, nah ini sangat tidak sesuai atau, "Oh, saya tidak terhibur di Gunung Kelut," atau mungkin fasilitasnya seperti seperti itu saja. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian kelemahan true tone. Nah,
Perlu diketahui kelemahan Tucson ini tidak cocok untuk pendidikan ya. Jadi teman-teman kalau misalkan meneliti atau ingin mengetahui sebuah eh, sikap yang ada di pendidikan, jangan menggunakan skala Truston. Kenapa? Karena satu, memerlukan terlalu banyak pekerjaan untuk membuat skala, karena terlalu banyak itemnya. Nilai pada skala telah dibuat memungkinkan pada skor sama mempunyai sikap yang berbeda. Kemudian nilai yang dibuat dipengaruhi oleh sikap para juri atau penilai. Kemudian memerlukan tim penilaian objektif. Nah, ini harus disesuaikan dalam penilaiannya. Kemudian skala Goodman. Nah, skala Goodman ini adalah, saya akan meringkas saja ya, karena nanti kalau saya baca akan sangat rumit sekali. Jadi intinya skala Goodman ini adalah skala perumusan. Perumusan dari apa? Perumusan dari jawaban yang diberikan dalam sebuah skala. Ya. Jadi misalkan seorang itu memilih jawaban 1, 2, 3, artinya seperti apa. Nah, ini memiliki makna yang berbeda, tergantung si penilaian itu membuatnya seperti apa. Kemudian misalkan hanya 4 dan 5, nilainya juga akan berbeda. Seperti itu. Semoga masih terdengar ya. Nah, kemudian contoh skala Goodman. Teman-teman, tadi misalkan hanya menjawab 1, 2 memiliki penafsiran kriteria yang berbeda. Nah, misalkan saya berikan contoh seperti ini. Contoh sifat yang indikatornya hormat pada orang tua. Semuanya ini adalah sifat hormat, ya. Permisi orang tua bila ke tetangga, permisi ke orang tua bila kemana saja, permisi ke orang tua bila pergi kapan saja dan kemana saja, dan saya tidak pergi kemana-mana tanpa permisi atau tanpa persetujuan dari orang tua. Semuanya adalah sikap hormat. Nah, tergantung Anda memilihnya seperti apa. Kalau 1, 2 boleh saja. Anda nanti akan mendapatkan nilai berapa. 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4 memilihnya memiliki nilai tersendiri. Skala diferensial. Ini skala ini bertujuan untuk mengukur konsep untuk 3 dimensi. Dimensi yang diukur dalam kategori ini adalah baik dan tidak baik, kuat dan lemah, cepat dan lambat, aktif dan pasif. Nah, dalam skala diferensial ini memiliki sebuah tingkatan. Baik dan tidak baik ini atau beberapa jawaban ini memiliki skala atau tingkatan. Semakin mendekati ya, semakin ke nomor 1 untuk baik dan tidak baik, ini nilainya adalah baik sekali. Tapi kalau menjauhi, nah, ini artinya tidak baik. Berlaku juga dalam penilaian yang selanjutnya. Pengukuran minat. Nah, untuk mengetahui atau mengukur minat siswa terhadap mata pelajaran terlebih dahulu ditentukan indikatornya misalnya adalah kehadiran di kelas, aktifan bertanya, tepat waktu mengumpulkan tugas, dan kerapian. Nah, pengukuran minat ini adalah misalkan teman-teman minat terhadap materi, evaluasi, dan pembelajaran. Ketika saya ingin menanyakan minat, maka saya harus memiliki indikatornya. Minat itu apa yang dimaksud di sini? Kehadirannya, kemudian keaktifannya, oke, keaktifannya, kemudian bagaimana nilai tugasnya, kemudian bagaimana sikapnya, katakanlah seperti itu. Nah, untuk mengukur minat ini lebih tepat digunakan kuesioner skala Likert dengan skala 5, yaitu sangat sering, sering, netral, jarang, dan tidak pernah. Nah, ini berhubungan dengan skala Likert. Seperti itu. Misalkan seperti ini, format penilaiannya, jadi Anda membuat sebuah itemnya atau pertanyaannya, kemudian disertai dengan jawabannya. Sama kalau ini menggunakan skala Likert ya, karena setelah nanti mendapatkan jawabannya, nanti akan ada nilainya, sehingga dijumlah akan melihat seorang tersebut minat atau tidak dalam suatu pelajaran tersebut. Nah, oke, sampai sini dulu. Oke, itu tadi dari pengukuran minat ya. Kita sudah eh, saya sampaikan semuanya pada materi
eh, apa namanya tadi afektif dalam penggunaan skala. Nah, selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah pembahasan psikomotorik, berarti penilaian atau ranah pada psikomotorik. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu sebentar ya, saya minta waktunya sebentar. Oke, mohon maaf tadi. Halo, cek. Oke, benar. Mohon maaf terputus bentar. Berikut saya tampilkan, silakan teman-teman eh, scan ini untuk melakukan presensi pada hari ini. Ya, silakan teman-teman melakukan. Mohon maaf, bentar, bentar. Silakan teman-teman nyekan ini untuk melakukan presensi untuk hari ini. Terima kasih.
Oke, jangan lupa presensinya. Ini presensinya, silakan di-scan untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Terima kasih. Nah, selanjutnya, teman-teman, kita akan masuk di materi yang kedua, yaitu psikomotor. Nah, pengukuran ranah psikomotor untuk materi selanjutnya. Oke, pengukuran ranah psikomotor. Reduksinya adalah ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan skill setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Jadi intinya pada materi hari ini atau materi psikomotor ini adalah akhir dari kelanjutan materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mengapa yang terakhir? Karena eh, materi psikomotor ini mencakup antara lain penilaian afektif dan dan kognitif dari materi-materi yang ada pada suatu pembelajaran. Teman-teman sudah mengetahui kognitif itu modelnya seperti apa sih? Kemudian afektif seperti apa yang baru saja juga kita pelajari bahwa untuk ranah psikomotor ini seorang siswa wajib atau sudah mengetahui bagaimana pembelajaran itu dilakukan. Nanti seperti apa akan saya sampaikan pada uh, slide-slide selanjutnya. Nah, ini semuanya sudah saya bacakan ya. Nah, hasil belajar dalam psikomotor. Psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan skill sebagai hasil tercapainya kompetensi pengetahuan. Nah, ini penting sekali bagi dunia olahraga dan pendidikan pada umumnya. Ketika kita memberikan materi pembelajaran, ketika kita memberi pelajaran sebuah olahraga, maka kita harus mengerti, mengetahui bagaimana siswa nanti mengetahuinya atau mungkin menyikapinya seperti apa. Apakah paham terkait materi yang kita sampaikan atau justru malah belum paham? Bagaimana untuk mengetahuinya? Tidak hanya dengan tulisan atau misalkan tidak hanya dengan format penulisan saja atau tes tulis, tapi harus dengan tes praktek untuk mengetahui psikomotorik ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran psikomotorik. Yang pertama adalah langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. Kemudian kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyeleksikan tugas-tugas tersebut. Kemudian upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati. Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati. Jadi teman-teman ketika ingin menilai ranah psikomotorik ini, Anda harus menentukan dulu materi apa yang akan eh, ingin tahu dari segi psikomotoriknya. Misalkan teman-teman yang berangkat dari guru olahraga ingin 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 mengetahui bagaimana proses eh, seorang tersebut atau murid-murid kita apakah memahami materi sepak bola. Karena materi sepak bola itu begitu luas, ya Anda harus membaginya. Misalkan saya ingin tahu eh, teknik dalam sepak bola pada shooting atau menendang. Ya, Anda harus mengetahui dulu item-item penilaian apa yang harus Anda apa namanya inginkan untuk dinilai. Oh, bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana proses melakukan keterampilannya, bagaimanakah hasil yang akan dilakukan. Contoh adalah sebagai itu ada 3 item. Nah, berapa item Pak? Terserah terhadap seorang guru atau penilai tersebut. Nah, kalau tadi jangan terlalu banyak, harus spesifik yang menggambarkan penilaian dari materi tersebut. Nah, bentuk-bentuk teknik pengukuran pada ranah psikomotorik ini ada 2. Yang pertama ada daftar cek dan skala rentang. Nah, daftar cek ini ditulis semuanya, itemnya ditulis semuanya. Item apa nanti yang akan dicek. Ya. Misalkan dari bentuk badannya, atau bentuk gerakannya seperti apa,
kemudian teknik keterampilannya seperti apa, hasilnya seperti apa, contohnya seperti itu. Kemudian skala rentang. Nah, dalam menilai nanti, menilainya seperti apa? Misalkan Anda Anda menilai hanya baik dan tidak baik. Katakanlah seperti itu. Nah, saran saya untuk penilaian ini jangan terlalu sedikit. Ini harus harus banyak. Jangan baik dan tidak baik. Mungkin sangat baik, baik, cukup, tidak baik sekali. Contoh seperti itu. Anda memberikan item penilaiannya sehingga nanti akan Anda menilai ketika kalau tadi saya menemukan tiga ya, tiga item untuk menilai materi shooting pada sepak bola seperti apa. Nah, dirangkum, oh ternyata nilainya adalah sangat baik. Oh ternyata untuk item B tidak cukup. Oh yang D cukup. Nah, tadi di tadi dihitung sangat baik 5, cukupnya 2, 3 tambah 3 6, 6 tambah 5 keseluruhannya adalah berapa? 11. 11 nanti tergantung penilaiannya seperti apa. Nah, ranah psikomotorik ini memiliki beberapa tingkatan. Yang paling rendah adalah imitasi. Nah, apa saja ranah dalam psikomotorik akan kita bahas dalam slide selanjutnya. Ranah imitasi atau imitation mengamati dan menjadikan perilaku orang lain sebagai pola. Penampilan yang ia lakukan mungkin, yang dilakukan mungkin dengan kualitas yang sangat rendah. Nah, teman-teman kalau misalkan melihat beberapa guru yang sudah melakukan apa namanya demonstrasi aksinya ketika mengajar, kemudian diikuti oleh anak buahnya atau anak didiknya, inilah proses imitasi atau imitation. Pada proses pertama, pasti Anda melihat banyaknya kesalahan. Proses gerakan mungkin sudah sesuai, tapi dalam pemberian apa namanya perumusan gerakan ini sangat rendah sekali. Nah, contohnya dalam imitasi inilah mencontoh gambar. Misalkan teman-teman dulu kalau guru itu menggambar gunung, kemudian sawah, jalan, ini adalah contoh menggambar lingkungan atau contoh gambar pedesaan. Misalkan ada seorang guru mencontohkan, silakan gambar desa, katakanlah seperti itu. Nah, banyak sekali yang mencontoh bahwa gambar gunung, gambar sawah, dan gambar jalan ini adalah gambar sebuah desa yang mengartikan gambar suasana pedesaan seperti itu. Kemudian aransemen lagu, ya, banyak sekali pemusik atau yang suka band membuat lagu sendiri, mengadopsi mungkin bait lagunya atau mungkin melodinya mengikuti band-band yang sudah terkenal. Nah, band terkenal aja banyak sekali yang meniru, tapi juga meniru bukan berarti sama persis ya. Maksudnya ada beberapa yang kita nikmati atau kita dengar mungkin kita dapat melihat, oh ini kayak musiknya si A, si B seperti itu. Mencontohkan gerakan ya, yang seperti saya sampaikan tadi, seorang guru melakukan demonstrasi diikuti oleh anak didiknya. Kemudian ranah manipulatif atau manipulasi. Pada tingkat ini, peserta didik diharapkan untuk melakukan suatu perilaku tanpa bantuan visual, sebagaimana pada tingkatan meniru. Nah, ini tidak perlu bantuan lagi, ya. Tidak perlu Anda melihat pada sebuah gambar, Anda melihat sebuah peragaan. Nah, ini Anda disuruh silakan untuk melakukan gerakan A. Nah, Anda melakukan gerakan A seperti itu. Nah, contohnya adalah membuat hasil karya sendiri setelah mengikuti pelajaran. Membaca, mengenai instruksi-instruksi dan melakukan instruksi dan melakukan hal-hal yang diinstruksikan tersebut. Mohon maaf, salah ketik. Jadi intinya adalah eh, ketika Anda mendapatkan sebuah soal, mendapatkan sebuah pertanyaan, misalkan tolong praktikkan teknik passing pada olahraga bola voli. Baik itu berupa tulisan bisa ataupun berupa
contoh gerakan. Bagaimana teknik-teknik passing dalam olahraga bola voli. Nah, dijelaskan satu persatu. Oh, tekniknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tanpa adanya contoh gerakan sebelumnya atau misalkan ada sebuah instruksi yang di dalamnya silakan instruksikan teknik passing dalam olahraga bola voli. Nah, ditunjukkan polanya seperti apa, gerakannya seperti. Next, ranah ketepatan. Tingkat ini peserta didik diharapkan melakukan suatu perilaku tanpa menggunakan contoh visual maupun. Mohon maaf ya, bentar ya. Oke, mohon maaf. Tingkat ini peserta didik diharapkan melakukan sesuatu perilaku tanpa menggunakan contoh visual maupun petunjuk tertulis dan melakukannya dengan lancar, tepat, dan akurat. Nah, untuk ketepatan ini adalah bagaimana seorang murid itu dapat melakukan dengan baik dan benar tanpa adanya instruksi, tanpa ada bantuan-bantuan lainnya. Sehingga ketika seorang itu ingin meniru atau melakukan gerakannya, melakukan suatu gerakan, ini sudah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian ranah artikulasi. Jadi pada tingkat ini peserta didik diharapkan untuk menunjukkan serangkaian gerakan dan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan yang tepat. Contohnya membuat film video yang menampilkan musik, drama, warna, suara, dan sebagainya. Ranah naturalisasi. Pada tingkat ini peserta didik diharapkan melakukan gerakan tertentu secara spontan dan otomatis. Peserta didik melakukan gerakan tersebut tanpa berpikir lagi cara melakukan dan urutannya seperti apa. Contoh, menentukan gerakan-gerakan dan hasil pencapaian dari gerakan yang dilakukan. Nah, dalam naturalisasi ini biasanya dilakukan pada praktek senam. Nah, teman-teman, senam ini mungkin mungkin kalau kita melihat gerakan senam tuh, ada nggak gerakan yang paling baru? Sama saya tidak ada. Semuanya mungkin gerakannya sama. Ya, gerakannya sama, gerakan mulai dari kepala, tangan, hingga kaki, semuanya sama. Tapi ketika kita melihat, ketika seorang itu melakukan praktik senam atau mendemonstrasi senam, penilainya mencoba melihat apakah gerakannya itu sudah sesuai, sudah luwes, ataukah apa manfaat dari gerakan-gerakan yang ditampilkan. Nah, seperti itu. Nah, tujuan penyusunan ranah psikomotor. Meniru, ini tujuannya adalah untuk pembelajaran dapat pada tingkat ini diharapkan peserta didik dapat meniru suatu perilaku yang dilihatnya. Kemudian manipulasi, tujuannya adalah untuk menuntut peserta didik untuk melakukan suatu perilaku tanpa bantuan visual, sebagaimana pada tingkatan meniru. Nah, pada proses ini mungkin masih ada kesalahan, dan seorang penilai bisa melihat kesalahannya itu seperti apa untuk membuat sebuah penilaiannya. Kemudian ada ketepatan gerakan, atau ketepatan tadi ya yang sudah saya sampaikan. Tujuan pembelajaran level ini peserta didik mampu melakukan suatu perilaku tanpa menggunakan contoh visual maupun petunjuk tertulis dan melakukan gerakan dengan lancar, tepat, seimbang, dan akurat. Artikulasi, tujuan pembelajaran pada level ini peserta didik mampu menunjukkan serangkaian gerak dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan yang. Kemudian naturalisasi, tujuan pembelajaran pada tingkat ini peserta didik mampu melakukan gerakan secara spontan tanpa berpikir lagi cara melakukannya dengan urutannya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan atau sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Nah, oke, mungkin psikomotorik cukup sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari materi dari saya. Misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.